Bayangkan, aku yang dulu adalah raja tertinggi alam neraka, harus bereinkarnasi menjadi seorang orang bisu yang bodoh. Kemampuanku sebagai raja neraka baru akan pulih besok siang tepat tengah hari. Kamu tahu nggak, mertua Ziwei itu jahat banget. Iya, merendahkan menantunya karena tidak melahirkan anak laki-laki. Anak sulungnya baru saja meninggal, lalu semua aset si sulung diberikan ke anak kedua. Bahkan ibu dan anak itu diusir ke rumah tua. Beberapa hari lalu di pintu desa dia bilang katanya mau mengambil kembali rumah tua itu juga. Itu keterlaluan. Iya, benar-benar keterlaluan. Xiaoling, sayang. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu melindungimu. Dasar wanita, sialan. Dihajar petir saja. Kau yang membawa sial sampai anakku mati, masih berani tinggal di keluargaku. Cepat pergi. Rumah keluargaku, tanah keluargaku, tidak ada bagian untuk kalian berdua. Ibu, kamu... Apa yang kamu katakan? Rumah tua ini adalah warisan Chengdong untuk Xiaoling. Ci, dari dulu aku tidak setuju Chengdong menikahimu. Menantu dari luar daerah ini. Nyatanya, setelah beberapa tahun menikah, tidak kunjung punya anak. Susah-susah hamil, tapi malah melahirkan anak yang tidak berguna. Itu pun masih bodoh. Kurasa anak perempuan sialan ini pasti hasil selingkuhanmu di luar. Anak haram. Aku ini raja tertinggi alam neraka. Berani-beraninya meragukan garis keturunanku. Cepat, tanda tangani surat pengalihan hak ini. Jangan paksa kami bertindak kasar. Aku tidak akan menandatanganinya. Xiaoling sudah lemah fisiknya. Kalau rumah tua ini hilang, tempat berteduh pun tidak akan ada. Apakah kalian ingin membunuhnya? Kamu tidak mau tanda tangan, masih mengotori rumah kami. Nenek tua ini akan menghajarmu sampai mati. Menyakiti orang yang kusayangi, harus mati. Aku hajar kau sampai mati. Ibu-ibu, rambut di sekitar telingamu ini kok jadi putih? Angin dingin muncul di siang hari. Pohon osmanthus layu. Mungkin kita sudah melakukan hal buruk hingga membuat Raja Neraka marah. Omong kosong. Rambutku jadi putih. Semua gara-gara si pembawa sial ini. Apa hubungannya dengan Raja Neraka? Lagi pula, di desa ini, mana ada pria yang mati keluarga suaminya masih menyimpan anak perempuan, menikahi wanita. Tujuannya kan untuk melanjutkan garis keturunan. Tapi kau melahirkan anak perempuan yang tidak berguna. Luo Jiwei, kau jangan berpikir setelah merobek kertas ini, semua akan berakhir. Rumah tua ini disimpan untuk cucu laki-laki saya yang baik. Kau harus pergi, mau tidak mau. Pergi.
Xiaoling, jangan takut. Meskipun ayah sudah tiada, tapi selama ibu masih ada, tak ada yang bisa mengganggu kamu. Ibu, masih ada 1 hari lagi kekuatan Raja Neraka saya akan pulih. Saat itu, orang-orang yang menghina kami akan membayar mahal. Ziwei, ibumu di pintu desa sedang mengumpulkan orang. Katanya besok rumah tua akan dibongkar paksa. Apa? Dibongkar paksa? Ya, Xiaoling, jangan takut. Ayo kita lihat. Luo Jiwei, paman kedua kami bilang, Rumah ini milik keluarga Gu. kamu masih bertahan di sini, langsung dibongkar paksa. Kalian mau membuat kami ibu dan anak tak punya rumah? Sungguh keterlaluan. Aku akan minta kepala desa untuk membela keadilan kami. Kamu ini istri dari luar, tak bisa melahirkan anak laki-laki. Istri saya melahirkan anak laki-laki. Itulah garis keturunan keluarga Gu. Minta keadilan? Setelah kamu mati, di bawah sana mintalah Raja Neraka untuk membela keadilanmu. Hahaha. Raja Neraka ada di sini. Kalian semua sekarang akan dihukum. Ya ampun, kenapa banyak pohon yang mengering? Ditambah angin dingin ini, sampai tulang terasa sakit. Seperti datang dari jalan menuju alam baka. Kakak kedua, jangan-jangan kita memang terlalu banyak berbuat dosa, sampai Raja Akhirat menunjukkan wujudnya. Omong kosong. Mana ada Raja Akhirat? Kekuatan baru pulih sedikit. Masih harus menunggu besok siang, baru bisa menguasai kekuatan Raja Akhirat sepenuhnya. Para sesepuh keluarga. Walaupun Xiaoling adalah perempuan, tapi dia juga darah daging keluarga Gu. Tanah warisan yang ditinggalkan Chengdong untuk kami sudah direbut oleh adik kedua. Sekarang tinggal rumah tua ini. Kalau tempat tinggal terakhir ini pun harus dirobohkan. Bukankah ini mau membunuh kami berdua, ibu dan anak? Demi langit dan bumi. Ini jelas-jelas menindas orang. Kakak ipar. Walaupun kau terus berlutut di sini, Sampai kepala pecah. Jangan harap bisa merebut rumahku. Kau menangis merengek-rengek di sini, mencemari ketenangan leluhur keluargaku. Ibu, sejak kakak ipar menikah ke keluarga Gu, dia tidak pernah berhenti bekerja keras. Kehidupan seluruh keluarga, bahkan uang sekolahku, juga dari kakak ipar. Sekarang kakak baru saja meninggal. Ibu malah bersama kakak kedua terang-terangan merampas rumah ini. Ini keterlaluan. Gu Chengfeng, kau lahir dari perutku sendiri. Kenapa? Kamu malah membela orang luar? Dulu, seharusnya aku tidak mengizinkanmu baca begitu banyak buku. Sudah umur segini, belum juga menikah. Tapi ke kakak iparmu justru sangat perhatian. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Jangan kira karena Cheng Feng membelamu, rumah tua ini jadi milikmu. Ibu, Berani-beraninya. Kamu anak kecil berani mendorong nenekmu. Sungguh keterlaluan. Iya, kok bisa begitu? Ini sungguh durhaka. Sangat tidak berbakti. hari ini berani mendorong orang tua, besok berani membunuh dan membakar. Kurang pukulan, sepertinya. Ibu, Xiaoling masih sangat kecil. Kalau ibu pukul dengan penggaris ini, dia pasti cedera parah. Tidak boleh.
Gu anak ketiga, kau kan marga Gu. Kenapa malah membela orang luar melawan ibumu sendiri? Kalian menindasku, aku bisa tahan. Tapi kalau berani menyentuh anakku, aku akan lawan kalian mati-matian. Kamu, Kamu. Cukup. Luot Ziwei, kamu seorang perempuan tidak tahu tempat dan waktu masuk ke ruang leluhur dan membantah ibu mertua. Di matamu masih ada aturan keluarga Gu. Ibu, jangan takut. Masih tersisa 24 jam. Kekuatan Raja Neraka aku akan kembali. Ketua keluarga. Gu Chengyu merampas tanah kami, ibu mertua, merobohkan rumah tua kami. Semua orang di keluarga tahu. Tetapi kamu pura-pura tidak melihat, malah menyalahkan aku. Kamu. Diam. Kalau kamu punya kemampuan lahirkan anak laki-laki, Cheng Dong bagaimana bisa terputus garis keturunan melahirkan sampah? Bahkan tidak bisa bersuara, masih berani tinggal di rumah keluarga Gu kami. Aku rasa hidup di jalanan lebih baik mati cepat-cepat menemui Raja Neraka. Xiaoling bukan bisu, jangan mengganggu dia. Bukan bisu. Kalau begitu, bicara. Oh, aku bahkan kalau memelihara anjing juga bersuara memelihara kamu yang pengutang. Itu benar-benar menyia-nyiakan makanan. Kamu. Kenapa ada angin? Ini. Ada apa? Ingin mendengar aku berbicara? Tunggu kamu masuk neraka. Akan ada banyak kesempatan. Masih banyak kesempatan. Xiaoling, kamu bisa bicara? Xiaolingku bisa bicara. Astaga. Si bodoh ini ternyata bisa bicara. Suatu keajaiban. Benarkah ini pertanda leluhur keluarga Gu turun memberi berkah? Ini? Ibu, rambutmu sudah sebanyak itu yang putih? Tadi yang melintas sekilas, mungkinkah itu dewa kematian hitam dan putih? Ibu, mulai sekarang Xiaoling akan melindungimu. Aku tak akan membiarkan siapapun lagi mengganggumu. Aku Gu Xiaoling, meski berjenis kelamin perempuan, tetap menyandang marga Gu. Rumah ini adalah peninggalan ayahku untuk kami berdua. Bahkan jika harus berurusan sampai ke kota, kalian takkan bisa merebutnya. Kepala suku, Anda selalu bicara tentang harga diri keluarga Gu, tapi membiarkan anggota keluarga menganiaya seorang janda. Di mana keadilannya? Apakah ini pantas disebut menghormati leluhur keluarga Gu? Berani sekali, Gu Xiaoling. Berani-beraninya kau menantangku. Keluarga Chengyu telah memiliki anak laki-laki yang tercatat dalam silsilah keluarga. Setelah ibumu meninggal nanti, masih harus bergantung pada anak laki-laki mereka untuk upacara pemakaman. Jadi, sekarang meminta satu rumah dari keluargamu. Ada masalah apa? Ibuku punya anak sendiri. Tak perlu orang lain untuk upacara. Kamu... Rumah peninggalan ayahku ini takkan bisa direbut siapapun. Mengandalkanmu? Anak laki-lakiku adalah anak ajaib sedesa, bahkan diterima di universitas, dan sekarang sedang belajar kedokteran. Masa depannya sangat cerah. Kau si bodoh ini baru bisa bicara di usia 7 tahun. Kau nanti bisa apa? Kemampuanku besok siang jam 12 baru kau akan lihat. Saat itu alam baka.
Jangan sampai kau ketakutan. Dasar kau. Berani-beraninya kau mengancamku. Jangan sentuh anak perempuanku. Anak yang cuman bikin rugi. Pembawa sial. Pintar mulut saja buat apa? Aku beritahu kamu. Aku sudah menghubungi Cheng Yu dan tim konstruksinya. Besok akan kubawa orang untuk merobohkan rumah tua itu. Setelah tahun baru, aku akan bangunkan untuk cucuku sebuah rumah mewah yang megah. Setuju atau tidaknya, kalian sama sekali tidak penting. Kepala suku, rumah tua ini adalah satu-satunya tempat tinggal yang ditinggalkan Cheng Dong untuk kami. Tidak boleh dirobohkan. Aduh Jiwe, kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu yang melahirkan anak perempuan ini. Cheng Yu merenovasi rumah tua itu dengan mengeluarkan uang dan tenaga. Itu juga merupakan kontribusinya untuk keluarga Gu. Kamu jangan di sini membuat keributan lagi. Renovasi yang bagus. Kontribusi yang bagus. Ini jelas-jelas ingin mematikan kami berdua, ibu dan anak. Sebagai kepala suku, kau tidak hanya tidak membela keadilan, malah memihak mereka. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Luo Jiwei, aku hanya menasihatimu dengan baik karena menghormati almarhum suamimu. Aku menasihatimu dengan baik supaya kamu tahu diri. Cepatlah pergi dari sini. Ziwei, tidak baik. Ziwei, ada masalah. Tembok keluar rumahmu dirusak orang. Mak, kalian kok bisa seenaknya merobohkan rumah? Ini namanya perampokan. Cheng Fong, ini bukan urusanmu. Kamu balik saja ke kota, cari kerja. Mertua, aku mohon. Para sesepuh, aku mohon pada kalian. Ini semua salahku. Aku yang tidak berguna. Tapi Xiaoling, dia adalah darah daging Cheng Dong. Asalkan dia punya tempat tinggal, apapun yang kalian suruh aku lakukan, aku rela. Cheng Feng, kakak laki-lakimu paling sayang padamu semasa hidupnya. Tolong bantu iparmu membujuk ibumu. Jangan robohkan rumah tua ini. Bahkan kalau kamu mati sekalipun dan mengemis di alam baka, rumah keluarga Gu ini tetap tidak akan ada bagian untuk kalian. Ma, kamu tidak perlu merengek pada mereka. Besok rumah tua kita, siapa yang berani sentuh? Siapa yang mati? Luo Jiwei, hari ini tak ada yang akan membelamu. Waktu sehari sudah lewat. Bawa si penguras harta ini pergi dari sini. Rumah ini adalah satu-satunya milikku dan Xiaoling. Selama aku masih bernapas, tak seorang pun boleh melangkah masuk. Hei kalian. Usir ibu dan anak ini dari rumahku keluar. Barang-barang di dalam rumah hancurkan semuanya. Xiaoling, lari cepat. Dasar tak mengerti omongan. Sampah masyarakat. Kamu memaksaku untuk bertindak.
Tinggal 2 menit terakhir aku baru bisa memulihkan kekuatan Raja Akhirat. Bajingan kecil, bukannya kau bilang siapa yang menyentuh rumah tua ini akan mati? Coba bunuh aku beritahu. Meskipun kau benar-benar Raja Akhirat, di keluarga Gu, kau harus tunduk dengan baik. Akulah yang benar-benar Raja Akhirat yang menguasai hidup dan matimu. Gu Chengyu, perbuatanmu seperti ini akan mendapat balasan. Aku mohon. Tubuhnya Xiaoling lemah, tidak bisa tidur di jalanan. Kalian jangan sentuh rumah ini. Tidak mau pergi, ya. Kalau begitu, jangan pergi. Ibu. Xiaoling tidak boleh kehilangan rumah. Hah, pengacau sialan ini memang bandel. Menjadi ibu membuat seseorang kuat. Baik, aku bunuh kau dulu. Lalu urusi si anak sialan itu. Xiaoling, jalan ke depan. Ibu tidak bisa menemanimu lagi. Xiaoling, anak baik. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu melindungimu. 5 detik lagi. Ibu, tunggu aku. Ayo, Xiaoling, makan telur biar sehat. Xiaoling baik, ibu sudah makan. Tidak lapar, kamu saja yang makan. Ibu hanya berharap kamu nanti sehat dan bahagia saja. 3, 2, 1. Ibu, berani-beraninya menyentuh ibuku. Sang penguasa menghukum kalian. Selamanya takkan terlahir kembali. Mati. Ibu, sudah tidak apa-apa sih, Dipa. Hanya hukuman kecil saja. Kalau kau sentuh ibuku sedikit lagi, tidak akan selesai sesederhana ini. Nyonya tua Gu, Pak Gu kedua. Kenapa kalian tiba-tiba menjadi seperti ini? Seperti Raja Neraka mengambil umur. Konon, Raja Neraka yang menguasai umur. Mungkinkah keluarga Gu terlalu banyak berbuat jahat? Raja Neraka menunjukkan kekuatan. Tidak mungkin. Ini pasti semacam ilusi. Lanjutkan merobohkannya. kami hanya tinggal rumah ini. Aku mohon, lepaskan kami. Ini bukan urusanmu. Serang! Apa yang kalian takuti? Si sampah ini. Hanya si bodoh yang sudah bertahun-tahun. Di dunia ini, mana ada hantu atau dewa? Kalau dia Raja Neraka, pasti sudah menunjukkan kekuatannya. Mana mungkin menunggu sampai sekarang? Ya, dia sudah bodoh bertahun-tahun. Mungkinkah dia terkena gangguan jiwa? Bicara ngawur. Semua ini hanya ilusi. Kalian jangan harap bisa menyakiti Xiaoling. Gu Chengyu. Chengyu rumah tua ini, kenapa belum juga dirobohkan? Nak, cucu sayang, kamu kok datang? Ayah, nenek. Kok kalian jadi tua banget sih? Nggak tahu mereka pakai ilmu pengelabuan apa, nak? Bukannya kamu di luar negeri? Lanjut studi kedokteran, cepat periksa ayahmu. Cucu sayang kamu, selalu kebanggaan nenek ilmu
pengelabuan ini pasti nggak susah buat kamu, kan? Selama beberapa tahun ini aku cuma fokus bersenang-senang. Mana mungkin aku bisa ilmu pengobatan? Gelar sarjanaku ini semua dibeli pakai uang. Pokoknya jangan sampai ketahuan sama ayah dan nenek. Ayah, kamu ini. Sepertinya. Keracunan, iya memang keracunan. Tunggu aku pulang. Nanti aku obati racunmu. Syukurlah aku dan nenekmu ini awalnya mau ambil kembali rumah tua ini, bangun rumah kecil bergaya Eropa buat kamu nikah nanti. Tapi nggak nyana mereka malah meracuni kami. Kepala suku, kamu harus membela keadilan untuk kami. Meracuni. Tapi ini hanya karma kalian sendiri. Lihat, kepala suku dia cuma pura-pura jadi dukun. Kepala suku kami berdua, ibu dan anak cuma punya rumah tua ini. Jangan dirobohkan. Mohon kepala suku membela kami. Aduh. Kan kita satu keluarga, satu maju, semua ikut maju. Kalau keluarga kedua sudah makmur, keluarga kalian kan ikut makmur juga. Lalu kami tinggal di mana? Tante, kebetulan ayahku gudang kayunya masih kosong. Gimana kalau tinggal di sana? Kamu kan seorang janda bawa anak kecil, ngapain tinggal di rumah tua yang sekarang? Tempat itu bocor di mana-mana. Sekarang cuaca lagi dingin, nggak layak huni sama sekali. Ibu, nggak usah minta ampun sama orang macam ini dia. Berkomplot dengan mereka mana mungkin dia mau membela keadilan. Kurang ajar, inikah caramu menghormati orang yang lebih tua? Sama sekali nggak punya sopan santun menurut aturan suku. Menghina kepala suku. Harus dihukum cambuk 50 kali, ayo. Dia masih anak 7 tahun, hukuman ini pria dewasa yang kuat aja nggak tahan, Xiaoling. Mana bisa bertahan? Memang mau gimana lagi? Sekarang urusan keluarga kalian sudah kacau begini. Sebagai kepala suku masa nggak perlu ada penyelesaian. Begini saja, kamu serahkan rumah tua ini ke Cui Hong. Urusan ini selesai. Tidak tahu malu. Minta maaf pada ibuku. Mulai sekarang, jangan pernah kembali mengganggu ketenangan kami, ibu dan anak ini. Kalau tidak, kejadian hari ini tak akan berakhir sederhana. Jangan-jangan dia benar-benar raja neraka? Takut apa? Rumah tua ini pasti membawa sial. Bongkar saja. Tempat ini baru akan bersih. Kalau begitu kita manfaatkan saja situasinya. Dengan begitu kita juga bisa dapat tanahnya. Zurong, kamu kan sudah banyak pengalaman di luar. Coba kamu pikirkan caranya. Ini bagaimana solusinya? Aku dengar di buku-buku katanya. Siluman takut api. Bagaimana kalau Bapak bakar saja rumah tua ini? Seharusnya bisa mengusir roh jahat. Bodoh sekali. Baik, kita ikuti saja saran Zurong. Sekeliling rumah tua ini siram dengan minyak semua. Jangan dibakar. Kalian tidak boleh membakarnya. Ini bukan urusanmu. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang boleh menyentuh rumah tua ini. Kamu ini anak kecil 7 tahun berlagak apa? Memangnya kamu pikir kamu raja neraka? Kenapa tidak bisa menyala? Setiap kali sepertinya ada yang meniup dari belakangku. Sehingga apinya padam. Jangan-jangan benar ada hantu? Ini bagaimana ceritanya? Benarkah ada hantu? Raja neraka. Raja neraka datang untuk mengambil nyawa. Kenapa kalian takut? Saya sudah hidup lebih dari setengah umur. Apa yang belum saya lihat? Di dunia ini mana ada hantu atau dewa? Pasti ada seseorang yang akan datang. Cepat lihat siapa. Siapa yang datang? Ternyata Pangeran Darmawan yang datang. Kami tidak menyambut Anda. Hormat kepada Pangeran Darmawan. Hormat kepada Pangeran Darmawan. Cukup. Tidak tahu Pangeran Darmawan datang.
Kami benar-benar tidak menyambut Anda. Tidak apa-apa, hari ini saya datang tidak untuk urusan keluarga Gu. Tetapi ada satu hal yang saya mohon. Pangeran Darmawan menguasai seluruh kota kerajaan. Sepatah kata bisa menghancurkan sebuah keluarga, juga bisa membuat orang biasa langsung melesat. Dia datang sendiri, permintaannya mungkin besar. Saya mendapat anak perempuan di usia tengah baya. Putri saya Shuluoluo baru berusia 18 tahun. Tidak tahu kenapa terkena penyakit aneh. Sudah mencari semua dokter terkenal, tetapi tidak bisa menemukan penyebabnya. Dengar ada orang hebat di keluarga Gu yang bisa mengubah takdir. Sengaja datang untuk mencari pengobatan. Jika bisa menyembuhkan penyakit putri saya, Pangeran Darmawan, akan berutang budi kepada keluarga Gu. Nanti apapun permintaan, silakan katakan. Jika tidak bisa sembuh, Orang ini datang dengan niat buruk. Jika anak saya bisa mendapatkan budi dari Pangeran Darmawan, itu bukan hanya rumah tua kemewahan tak akan habis dinikmati. ini adalah putri saya, Luo-Luo. Ini putri Pangeran Darmawan ini. Bukannya umurnya 18 tahun, kok bisa jadi tua banget gini? Aku tidak tahu Pangeran Darmawan. Mencari? Ahli yang mana? Nak, seperti ini. Dia. Pangeran Darmawan. Apa kamu salah orang? Dia cuma anak perempuan 7 tahun, mana mungkin paham ilmu pengobatan. Cucuku yang baik ini benar-benar lulusan luar negeri, menguasai pengobatan timur dan barat. Biarkan dia memeriksa putri Anda. Kalian sedang mempertanyakan penilaianku? Tidak. Bukan. Cuma Gu Xiaoling si brengsek ini. Dia masih anak-anak, kalau sampai terjadi kesalahan, anakku bisa jadi orang dewasa. Dia tahu batasannya. Coba saja tidak apa-apa. Aku akan... Bagaimana? Bisa disembuhkan? Setidaknya beri aku satu diagnosis. Ini Pangeran Darmawan putri Anda, dia. Dia sudah... Sudah bagaimana? Dia tidak punya denyut nadi sama sekali, sudah meninggal. Omong kosong. Putri saya masih ada tanda-tanda kehidupan. Pagi ini masih makan setengah mangkuk bubur millet. Kalau lama orang mati, masih bisa makan nggak? Dokter gadungan. Dengar baik-baik. Hari ini, kalau putri saya tidak bisa diselamatkan, keluarga Gu semuanya akan ikut mati. Tak satu pun akan lolos. Dirasuki roh jahat. Ini adalah pertukaran nasib. Sepertinya Pangeran Darmawan ini banyak musuhnya ya. Saya bisa. Kamu yakin bisa mengobati? Kalau saya saja tidak bisa, di dunia ini tak akan ada yang bisa. Baik. Tapi tadi sudah saya bilang, kalau penyakit putri saya bisa disembuhkan, ya sudah. Tapi kalau tidak bisa atau terjadi sesuatu, maka keluarga Gu semuanya harus mati. Kamu juga akan mati. Dasar sampah. Bisa mengobati apanya? Kalau kamu membahayakan keluarga Gu kami akan ikut mati bersamamu. Nenek tua ini jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Boleh saya tanya, Pangeran Darmawan,
Putri Anda pernahkah menyelamatkan seorang wanita tua? Hal ini hanya saya dan Luo-Luo yang tahu bagaimana dia bisa mengetahuinya. Dewa kecil, kamu cepat lihat anak perempuan saya sebenarnya kenapa dia sakit apa? Dia tidak sakit. Tidak sakit. Kalau tidak sakit, kenapa anak saya bisa seperti ini? Aku, Pangeran Darmawan, sudah menjelajahi seluruh negeri. Situasi apa yang belum aku lihat? Kamu, gadis kecil, bisa berani menipu aku. Kamu mencari mati. Xiaoling, kamu benar-benar bisa mengobati. Menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. Kamu membawa terlalu banyak nyawa manusia, anakmu mengalami cobaan ini. Semua karena kamu. Untungnya anakmu tidak seharusnya mati bertemu dengan aku. Lolo, apa yang kamu lakukan pada anak saya? Lolo. Ayah. Anak. Kamu membuat ayah ketakutan, nak. Lolo. Dokter kecil, ada apa? Tetapi masalah belum berakhir. Meski jiwa telah kembali ke tubuhnya, roh jahat di dalamnya belum disingkirkan. Dan waktu yang tersisa hanya 1 jam. Dokter kecil, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan anakku. Xiaoling. Ibu percaya padaku? Cucu yang baik, si sampah ini hanya membuat-buat kehebohan, tak punya kemampuan nyata. Di hati nenek, cucu baikku adalah yang terbaik. Bodoh. Nona. Nona Shu, 3 bulan lalu kemana saja? Dan lihat siapa yang mencurigakan? Aku dan seorang teman berjalan-jalan ke wilayah selatan. Di jalan, kami bertemu dengan seorang nenek tua yang berpakaian compang-camping. Aku kasihan melihatnya. Lalu memberikan sedikit uang. Dia memberi kamu apa? Dia memberi aku sebuah apel. Setelah aku pulang dan memakannya, aku tidak merasa ada yang aneh. Tapi kemudian, penampilan tua saya sebelumnya semakin mirip dengan nenek itu. Roh dendam merasuki tubuh. Apel yang kamu makan itu bermasalah. Dokter muda, sekarang bagaimana? Asalkan bisa menyembuhkan putriku, apapun yang kau mau akan kuberikan. Siapkanlah semangkuk air. Minumlah air ini. Kau akan sangat kesakitan, tapi kau harus bertahan. Bisakah berhasil? Tergantung nasibmu. Baik. Tolong aku, Luo. Dokter muda, tolong putriku. Media roh dendam merasuki tubuh sudah dihilangkan. Dalam 3 hari, tubuhmu akan pulih secara bertahap. Tapi apa? Pangeran Darmawan putrimu bisa mengalami musibah ini. Semua itu adalah karma untukmu.
Meski kamu penguasa di daerah ini, tapi terlalu keras kepala bertindak gegabah, dosa pembunuhanmu terlalu berat, makanya karma itu menimpa anak cucumu. Dokter mudaku, perkataanmu benar. Aku terlalu lama di posisi tinggi, sampai lupa asal-usulku. Anda benar menegurku. Nanti aku pasti akan berbuat baik dan mengumpulkan pahala. Sering-sering bersedekah. Terima kasih Dokter Mudagu sudah menyelamatkan nyawaku. Ternyata si brengsek kecil ini berhasil menyembuhkannya. Dokter Mudagu, kebaikan besarmu aku, Pangeran Darmawan, akan selalu kuingat. Mulai sekarang, apapun yang terjadi Dokter Mudagu hanya perlu bilang. Istana Pangeran Darmawanku pasti akan membantu sepenuhnya. Lolo, ayo kita pergi. Mulai hari ini, keluarga cabang kedua diusir dari silsilah keluarga. Gu Zurong dan Gu Chengyu setelah mati tidak boleh dimakamkan di makam leluhur keluarga Gu. Kepala suku itu, Cheng Yu telah memberiku seorang cucu yang baik. Bagaimana bisa dikeluarkan dari silsilah keluarga? Jangan kepala suku. Kalau kami diusir dari keluarga Gu, masa depan Zurong nanti... Bagaimana ini, Gu Zurong? Sudah jadi seperti apa karena didikan kalian? Tidak berhasil dalam belajar. Hari ini muka keluarga Gu sudah ternoda habis-habisan. Itu bagian untuk cucuku yang baik. Tanah dan properti paling tidak bisa dibawa, kan? Properti. Beberapa tahun ini kalian merampas harta keluarga cabang utama belum cukup banyak. Pergi, bawa semua harta ini kembalikan ke cabang utama. Itu di rumah Chengdong melahirkan seorang anak perempuan yang merugikan. Itu bisa disalahkan padaku. Ah, kepala suku, aku baru saja kembali, hal ini tidak ada hubungannya denganku. Semua itu perbuatan ayahku dan nenekku. Kamu usir mereka dari keluarga Gu. Jangan usir aku, kamu. Kamu anak durhaka. Selama tahun-tahun ini, aku menghabiskan begitu banyak uang untuk membiayai sekolahmu. Begitukah caramu membalas kami? Kalau bukan karena kamu memaksaku mengobati Shuluoluo, apakah kami akan terpuruk sampai seperti ini? Tanpa benar-benar merasakan pahitnya, sulit bagi seseorang untuk menyadari kesalahannya. Karma. Semua ini akibat perbuatannya sendiri. Kita pergi. Ibu, mulai sekarang di keluarga Gu, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Suamiku, apakah kau lihat dari surga? Putrimu sudah sukses, sudah tahu melindungi ibunya. Kenapa kalian datang? Kami tidak bisa meninggalkanmu. Jangan bicara aneh. Bos, kami benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Setelah kamu pergi, aku tidak bisa makan dan minum. Lihat, aku jadi kurus banget. Bos, kenapa kamu jadi anak kecil? Agak bodoh. Tapi lucu. Ya memang lucu. Wajahnya kurang berisi. Bereskan kalian jadi bodoh. Bos, izinkan kami ikut kamu. Tugas penjemput arwah serahkan ke mereka. Kami di dunia bawah. Juga hanya menganggur. Benar, Bos. Izinkan kami ikut kamu. Setidaknya kamu bisa. Menyuruh kami melakukan sesuatu. Ada orang yang bisa disuruh? Memang lebih mudah. Baiklah, tapi ingat, jangan menampakkan diri di dunia manusia. Jangan sering keluar. Di luar, bilang kalian pengawal pribadi saya. Ya. Wah. Sudah lama tidak ke dunia manusia. Perubahannya cukup besar. Bagaimana, Bos? Cukup bagus kan?
dunia manusia, jangan menjulurkan lidah untuk menakut-nakuti. Masukkan kembali. Bu. Minggir. Nona Ling, mereka berdua siapa? Wajah mereka kelihatan pucat sekali. Bikin merinding liatnya. Hendra, Bastian, mereka tukang yang kusewa. Oh, begitu. Wah, Kalian berdua lebih baik jangan tertawa. Lebih seram kalau tertawa. Ayo pergi, kepala suku masih menunggu untuk makan bersama kita. Nona Ling. Kedua orang ini siapa? Dua pekerja yang saya datangkan. Aduh, Xiaoling Kak memang punya pandangan yang unik ya. Bahkan pekerja yang didatangkan juga begitu berbeda. Ziwei, Xiaoling, kamu duduk di tempat utama. Ayo, ayo, ayo. Katakan, apa rencanamu? Aduh, apa maksudmu Xiaoling? Kita semua adalah keluarga Gu. Sebelumnya saya sudah pikun. Apa yang saya lakukan tidak benar. Tetapi semua itu demi kita, keluarga baik-baik saja. Hari ini, Pak Ketua Keluarga, dengan teh menggantikan arak. Saya minta maaf kepada kamu. Kalau begitu, maka makanlah dulu. Pangeran Darmawan datang. Dokter kecil, Bu. Saya kali ini khusus datang untuk mengundangmu. Pangeran Darmawan, ada apa Anda mencari saya? Dokter muda. Saya juga disuruh orang untuk mengajak Anda keluar pergi ke Kota Bahari. Kota Bahari. Tenang saja, dokter muda, semua biaya perjalanan kalian, kami yang tanggung. Layanan pasti kami berikan sepenuh hati. Soal imbalan, itu jangan khawatir. Ibu saya akan bepergian ringan, tak perlu siapkan terlalu banyak pakaian. Kota Bahari ini tak seperti kota kerajaan, sekarang sedang musim hujan. Lebih baik siapkan pakaian ekstra untuk menghangatkan badanmu, tidak akan salah. Ibu, kenapa ibu begitu paham tentang Kota Bahari? Sebenarnya, kakekmu berasal dari Kota Bahari. Dulu ibu untuk bisa bersama ayahmu memutuskan hubungan dengan keluarga ibu. Sudah belasan tahun tidak berhubungan. Ibu, bagaimana kalau sekalian ibu ikut saya pergi? benar. Benarkah? Apa saya tidak akan merepotkan kalau ikut? Tenang, Nyonya. Kami berdua akan lindungi sepanjang perjalanan. Lagi pula, Biaya perjalanan ditanggung majikan. Nyonya, Anda tak perlu pusingkan itu. Kapan saya bilang akan membawa kalian? Bos. Kami ikut juga untuk menjaga Nyonya. Iya, Kota Bahari. Banyak makanan enak yang belum pernah saya coba. Hehehe. Dua orang ini sungguh menyesal mengizinkan mereka ikut. Kota Bahari memang pantas disebut kota nomor 1 di negeri ini. Jauh lebih ramai daripada kota kerajaan. Wah, lantainya mengilap banget, bisa dipakai buat berkaca. Dari mana datangnya orang kampungan ini? Kalian berapa orang ini? Ada perjanjian sebelumnya? Kami diundang oleh Pangeran Darmawan. Perlu apa perjanjian?
Ini yang kamu cari. Hei orang, usir gerombolan ini keluar. Siapa berani? Hei, kau si tukang gosip ini, menurut hukum alam baka, pelaku fitnah dan hasutan, si tukang gosip harus dikukus dalam pengukus. Wah, setelah dingin, dibentuk kembali menjadi manusia. Lalu proses ini diulang-ulang. Kalian benar-benar nekat. Bahkan undangan Pangeran Darmawan. Berani kalian palsukan. Tidak takut kehilangan kepala? Kami memang diundang oleh Pangeran Darmawan. Jika kau benar-benar mengusir kami, kau sanggup tanggung akibatnya? Gadis kecil ini meski berpakaian biasa, tapi aura sekelilingnya luar biasa. Jangan-jangan aku salah lihat. Ada apa ini? Nona kedua datang memeriksa kerja. Beberapa orang ini membawa undangan Pangeran Darmawan. Aku curiga apakah ini. Wah, siapa rupanya? Luo Jiwei. Dulu kau memilih kabur dengan pria liar hingga putus hubungan dengan ayah. Sekarang pria liarmu sudah mati. Kau kembali membawa seluruh keluarga untuk mengemis? Hei, siapa lo? Berani-beraninya kau menghina nyonya kami. Aku kasih tahu. Daripada banyak omong, mending kita langsung aja. Beri pelajaran pada orang-orang yang merendahkan kita ini. Sedikit pelajaran. Luo Jiwei, berani-beraninya kau menyuruh pelayan untuk menyerangku? Hendra, Bastian, jangan terburu-buru. Dia adikku. Nona kedua, wanita ini, Luo Jiwei, jangan terlalu membanggakan dirimu. Keluarga Luo tidak punya orang sepertimu yang hamil duluan lalu kabur memalukan keluarga. Ibu, jika klien kami adalah keluarga Luo, maka perjalanan kami ini tidak perlu dilanjutkan. Ayo pergi. Tunggu. Kau pikir ini tempat yang bisa kalian datangi dan pergi sesuka hati? Cukup, Luo Jiyu. Aku ingat kau adalah adik kandungku. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Masih mau menyulitkan kami. Kok bau miskin banget sih di sini? Tidak hanya mencemari udara di sini, tapi juga mengotori lantainya. Bagaimana kalian jilat sepatuku sampai bersih sebelum pergi? Kalian jilat dulu sepatuku sampai bersih, baru boleh pergi. Apa katamu? Nggak ngerti bahasa manusia, aku mau. Kamu si anak haram, berani-beraninya melawanku, tolong. Pukul mereka habis-habisan. Hentikan. Ayah. Ayah, Luo Jiwei bawa si anak haram ini datang buat onar. Tabib kecil dari kota kerajaan yang direkomendasikan Pangeran Darmawan. Adalah kamu gadis kecil ini nih? Ibu, ayo kita kembali ke kota kerajaan. Ziwei, ini anak yang kau didik sama sekali tak tahu sopan santun. Kalian tidak pantas. Kalian tidak pantas. Tunggu dulu. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluargaku. Bisa tidak kamu... Orang ini matanya sayu dan pipinya pucat, tulang alisnya menonjol. Itu pertanda kemasukan energi negatif. Dia juga terlibat kasus pembunuhan. Akibat buruk yang dia alami sekarang adalah balasan yang pantas dia terima. Aku tidak bisa dan juga tidak mau menolong. Dasar anak kurang ajar, omong kosong apa lagi? Ya. Gadis kecil ini ternyata punya kemampuan menilai karakter hanya dengan sekali pandang. Pantas saja di usianya yang masih muda, dia bisa diperhatikan oleh Pangeran Darmawan, menjadi tabib cilik yang terkenal di seluruh kota kerajaan. Xiaowei, karena sudah pulang, sebaiknya pulang ke rumah dulu. Pergi sembayangi ibumu. Ayah, anak haram itu mana sebagus yang digembar-gemborkan orang. Menurutku dia cuma penipu yang cuma mau cari untung. Ziwei,
Cepat bawa anaknya masuk. Xiaoling, cepat sapa kakek. Xiaoling, karena kita sudah satu keluarga, nggak usah basa-basi lagi. Aku meminta bantuan Pangeran Darmawan karena ingin membantu Ziyu menyembuhkan penyakit kemandulannya. Aku akan menolong demi menghormati ibuku, tapi urusan bisnis tetaplah urusan bisnis. Harta keluarga Luo yang seharusnya menjadi milik ibuku, bagian harta itu harus dikembalikan utuh, tidak boleh kurang sedikit pun. Jangan, Mim. Ya, aku kan sudah bilang, mereka memang cuma mengincar harta keluarga. Sudah. Xiaoling, syaratmu bisa saya terima. Aku sudah menikahi 2 selir. Harta keluarga Ziwei itu. Sudah dari ibunya yang meninggalkan untuknya. Asalkan kamu bisa membuat keluarga Luo memiliki penerus. Ayah, aku sudah hamil. Apa? Kamu hamil sejak kapan? Jonathan Liu tahu? Jonathan Liu, suami masuk itu sampah. Ada apa yang perlu diberitahu? Ini anakku sendiri. Luo Jiwei. Rencana baikmu sudah gagal. Sekarang, cepat keluar dari sini. Kamu mengandung anak setan, tak akan bisa lahir. Diam, kamu anak haram yang ayahnya sudah mati. Berani-berani mengutuk anakku. Xiaoling bukan bermaksud begitu. Aku tidak salah melihat, Luo Jiu. Kamu hamil berturut-turut 3 tahun. Tapi keguguran pada hari yang sama. Anak ini juga tak akan tertahan. Di dalamnya ada sebab, akibat, dan dosa. Kamu lebih jelas daripada aku. Urusan Ziyu adalah urusan pribadi keluarga Luo. Bagaimana anak ini tahu? Kamu anak haram, omong kosong apa? Ayah, aku tidak enak badan, duluan ya. Xiaoling ya. Dulu, aku menolak perjodohan dari keluarga, lalu pergi dengan ayahmu ke kota kerajaan untuk menikah. Keluarga Luo menyimpan dendam padaku, itu bisa aku pahami. Luo Jiyu adalah adik tiriku. Bagaimanapun, dia adalah keluargaku. Xiaoling, atas nama ibumu ini, bisakah kau bantu keluarga Luo? Ibu, dosa Luo Jiu sangatlah berat. Aku hanya bisa berusaha sebisaku. Dosa apa? Xiaoling ya, perkataanmu sekarang ini semakin tidak ibu mengerti. Nyonya, aduh, hari ini seharian di jalan. Ditambah lagi diganggu oleh keluarga Luo sepanjang hari. Kita pulang dan istirahat saja. Besok masih ada urusan penting. Hehehe, Nyonya, istirahatlah lebih awal. Bos, masalah keluarga Luo ini, bagaimana rencana Anda menyelesaikannya? Menurut peraturan alam baka, arwah hidup harus dihukum mati. Setelah mati, masuk neraka Gunung Pisau. Bos, kalau begitu, aku punya bahan lagi untuk mengasah gigi. Jonathan Liu, lihat perutku ini. Apa jadi lebih besar dari kemarin? Obat dari Li Banxian memang manjur. Cepat sini, coba raba. Nyonya, sebaiknya Nyonya minum dulu teh penenang ini, lalu turun untuk makan malam. Dasar tidak berguna, wajahmu seperti mayat. Setiap hari cemberut terus, kenapa? Jonathan Liu, kita sudah menikah 3 tahun, akhirnya punya anak. Kamu sama sekali tidak peduli. Apa di hatimu masih belum bisa melupakan si pelacur itu? Orangnya sudah mati. Kenapa kamu masih terus terpaku pada masa lalu? Kamu... Aduh, adikku sayang. Kenapa sudah larut malam begini masih marah-marah? Kamu cuma anak angkat keluarga Luo. Beres juga memanggilku adek. Adek kedua, kalau kau bilang begitu, jadi renggang loh. Aku dengar Luo Jiwei pulang membawa anaknya. Dia sengaja datang untuk memberimu strategi. Ini bukan urusanmu, pergi. Adek Kurwa, di hatiku ini sungguh mengkhawatirkanmu. Konon kakek kita sangat menghargai si kecil Gu Xiaoling.
Bahkan properti milik Luo Jiwei itu akan diambil kembali. Mimpi. Setelah anak di perutku lahir, semua milik keluarga Luo akan menjadi miliknya. Kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Adikku sayang, aku tentu saja berada di sisimu. Apapun yang kau butuhkan, silakan perintahkan. Baik. Kalau begitu, aku kasih kau kesempatan untuk membuktikan diri. Set teh berhias emas dan giok itu, tapi aku sengaja membawanya dari luar negeri untuk menghormati ayah. Kok tiba-tiba hilang begitu saja? Apakah kalian para bawahan ini bekerja tidak bersih lalu punya niat jahat? Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ada pertunjukan keluarga Luo ini semakin menarik saja. Beri aku 10 nyali pun aku tidak berani. Kakak laki-laki, kemarin yang pergi ke ruang dalam hanya kakak perempuan membawa anak pergi sembahyang. Mungkinkah? Ayah, meskipun hidupku agak susah, tapi aku pasti tidak mencuri, apalagi barang-barang keluarga. Itu belum tentu. Meskipun kamu tidak punya niat seperti itu, tapi berani jamin orang-orang yang ikut kamu juga tidak punya niat seperti itu. Ya, kakak, meskipun kamu pergi dari keluarga Luo setelah itu, baru aku diadopsi oleh ayah. Kita tidak lama bersama, tapi aku sangat percaya karakter kamu. Tapi giok itu memang sangat berharga. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku bawa orang pergi ke kamarmu untuk mencari. Bagaimana? Bocah, kamu mau apa? Sudah, jangan cari-cari lagi. Perlengkapan teh itu sudah ada di kamar ibuku. Kalau mau menuduh, pasti ada alasannya. Kalau keluarga Luo tidak menyambut kami pergi saja. Cuma perlengkapan teh perlu diselidiki apa? Ziwei, kamu tinggal saja di sini. Aku lihat siapa yang berani melarang. Ayah, terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak apa-apa sedikit tersakiti. Tapi aku tidak bisa biarkan Xiaoling ikut. Xiaoling, ayo kita pergi. Sedih. Luo Jiwei, kalau sudah keluar, jangan kembali lagi. Nanti kau malah akan merengek minta aku kembali. Bocah kurang ajar, kamu lagi mimpi apa? Aku... Adik kedua, cepat panggil tabib. Sudah terlambat. Janin hantu itu sudah punya roh. Perutku. Erme, kamu baik-baik saja? Sudah terlambat. Janin hantu sudah memiliki roh. Xiaolin, apa maksudmu? Adakah cara untuk menyelamatkannya? Janin hantu akan tumbuh dengan sangat cepat. Saat lahir, ia akan melahap tubuh ibunya. Ayah, aku tidak butuh bantuannya. Cepat. Cepat panggil Jonathan Liu. Cari dukun Liu untuk membantuku. Ayo. Pelan-pelan. Ibu, bukan aku tidak mau menolong. Ini akibat perbuatannya sendiri. Jonathan Liu, kalau dukun Li itu, benarkah bisa menyelamatkan Ziyu dan bayinya? Tenang saja, sejak Ziyu hamil, dukun Li yang selalu merawatnya. Kali ini pasti tidak ada masalah. Kakak, Jonathan Liu ini. Sepertinya ada yang aneh. Hutang karma. Balasan setimpal. Mari kita saksikan pertunjukannya. Tolong aku. Ada apa ini? Di mana dukun Li? Bagaimana keadaan Ziyu? Bukan manusia, nona kedua dia. Melahirkan bukan manusia, itu monster. Apa? Melahirkan bukan manusia? Apa yang terjadi dengan Erme? Cepat biarkan aku lihat. Ziyu. Ziyu. Kamu kenapa? Bagaimana dengan Li Banxian itu? Dia membawa anakku pergi. Bos,
Pergilah. Makan daging. Siap. Iya. Tolong aku. Tolong aku. Aku tidak mau mati. Sebenarnya apa yang terjadi? Xiaoling. Xiaoling, aku mohon lihatlah atas nama orang tua ini. Tolong selamatkan Ziyu. Kondisinya yang sekarang ini adalah karma. Aku hanya bisa mendoakannya cepat reinkarnasi. Mengenai alasannya, tanyakan saja pada suami Luo Ziyu. Karma. Luo Ziyu, perempuan bajingan itu. Karma yang pantas mati. Wanda. Akhirnya aku sudah membalaskan dendammu. Bagus. Rupanya kamu yang mengatur Ziyu dari belakang. Aku akan bunuh kamu. Bunuh. Membunuh juga Luo Ziyu yang harus kubunuh. Dia bilang jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Padahal dia tahu aku punya tunangan, tetap memaksa memisahkan kami. Dia membunuh Wanda dengan kecelakaan mobil. Dia yang pantas mati. Pak. Xiaoling. Ziyu dia... Roh hidup Luo Ziyu telah tercerai-berai. Sudah tidak bisa diselamatkan. Dosa. Dosa ya? Masalah ini belum selesai. Kau bersekongkol dengan dukun sesat. Menggunakan tubuh ibu hamil untuk mengumpulkan energi negatif, membiarkan janin hantu. Pernahkah kau pikirkan akibatnya? Sudah tidak penting lagi. Aku sudah berjanji pada Li Bangxian. Bahkan jika jiwaku tercerai-berai, tak akan terlahir kembali sebagai manusia, aku tetap akan membalas dendam untuk Wandaku. Wanda, aku juga akan segera menyusulmu. Sungguh pertunjukan adu domba yang bagus. Setelah menyingkirkan Luo Ziyu, tinggal kalian berdua, ibu dan anak. Ayah. Kali ini kembali tak disangka terjadi begitu banyak perubahan. Setelah urusan pemakaman Ziyu selesai. Kita juga akan berangkat kembali ke kota kerajaan. Ziwei. Ayah tahu. Semua yang terjadi sebelumnya ayah yang salah padamu. Tapi sekarang, Ziyu sudah pergi. Jika kamu pergi lagi, maka di sisiku bahkan satu pun keluarga tidak ada lagi. Tapi ayah... Luo Xingtian toh anak angkat. Aku selalu berharap Ziyu bisa memberikan pada keluarga Luo melahirkan penerus sejati. Tapi tak disangka, dia malah melakukan hal yang begitu jahat. Akhirnya membahayakan dirinya sendiri. Aku sudah memutuskan. Besok akan mengadakan konferensi pers secara resmi mengumumkan Xiaoling menjadi penerus keluarga Luo. Apa? Kamu hanya berangan-angan, pernahkah kamu tanyakan padaku? Apakah aku mau menerima keluarga Luo kekacauan ini? Apa? Bisnis keluarga Luo meluas ke luar negeri, kau malah tidak mau menerimanya. Uang dan harta itu cuma hal di luar diriku. Aku cuma mau ambil kembali bagian yang memang milik ibuku. Kalau kau bilang begitu, sungguh membuatku sungguh kagum. Salahku, orang tua ini dulu matanya buta, belum menemukan permata mentah sepertimu. Masalah penerus ini, untuk sementara kita kesampingkan dulu. Tapi, di tubuh Xiaoling tetap mengalir darah keluarga Luo. Masalah mengakui leluhur dan kembali ke keluarga, bisa kan? Itu tentu saja tidak masalah. Kakak tertua. Apa?
Pak Luo. Li Banxian, akhirnya kau datang juga. Jangan sok akrab. Kemarin aku hampir saja tidak bisa keluar dari rumah Luo. Kau punya kemampuan luar biasa seperti itu. Bisa membantuku membunuh 2 burung dengan 1 batu. Selain Luo Jiu, siapa lagi yang bisa membuatmu pusing? Gadis kecil bermargagu itu, siapa sebenarnya dia? Dan 2 pengawalnya, 1 hitam, 1 putih. Kekuatan mereka sangat hebat. Kalau aku tidak menyiapkan jalan keluar sebelumnya, aku hampir tewas di tangan mereka. Dengan kemampuanmu, kamu masih tidak bisa mengatasinya. Tidak bisa. Sekarang identitasku sudah terbongkar. Aku harus meninggalkan wilayah Kota Bahari untuk menghindari masalah. Li Banxian, sekarang kita serupa kutu dalam tali. Kakek Luo sudah menyampaikan pesan kepada wartawan, meminta Gu Xiaoling kembali untuk mengakui leluhurnya. Ini jelas-jelas ditujukan untuk posisi penerus, kan? Kamu bantu aku menghabisi dia. Gajimu akan digandakan. Ini yang terakhir. Kalau tidak bisa mulai dari gadis itu, maka kita target orang yang paling dekat dengan dia. Makanya tetap kamu, Li Banxian, punya cara. Bos, tadi malam aku dan Hendra hampir saja menangkap si pendeta jahat itu. Tapi entah ilmu hitam apa yang dia gunakan, dia berhasil kabur. Bahkan harimau bayangan tidak bisa mencium jejaknya. Itu adalah ilmu rahasia lolos dari kepompong. Tapi cara ini bukan berasal dari wilayah kita di Tiongkok. Lebih mirip ilmu rahasia dari wilayah selatan. Beberapa waktu lalu, Putri Pangeran Darmawan juga menjadi korban ilmu rahasia wilayah selatan. Diambil alih oleh hantu. Semua tanda-tanda ini saling berkaitan. Memang mencurigakan. Sekarang adalah zaman akhir ajaran. Banyak aliran turun gunung. Tapi kalau mereka berani berbuat onar di wilayah Tiongkok, jangan salahkan aku yang akan bertindak tanpa ampun. Siapa? Siapa? Kakek. Xiaoling ya, kedua pengawalmu yang 1 hitam 1 putih ini, berdiri kaku gini. Malam-malam gini jadi serem ya. Kakek, tengah malam begini, ada keperluan apa datang ke kamarku? Nggak apa-apa. Besok ada acara penilaian barang antik di Kota Bahari. Aku harap kamu bisa ikut bersamaku. Sekalian juga di kalangan Kota Bahari tampil sedikit. Terutama si ketua Huang dari asosiasi dagang itu. Kalau bisa dapat perhatian darinya, keluarga Luo kita ke depannya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tapi 2 orang ini jangan ikut deh. Acara penilaian barang antik hari ini kan diadakan atas prakarsa Ketua Huang. Para kolektor ternama dari berbagai kalangan pada datang. Iya nih, bahkan kakek lo juga bawa orang datang. Pasti hari ini bisa puas lihat-lihat. Siapa tahu bisa dapat harta karun. Xiaoling, nanti pas acara penilaiannya mulai, kurangi bicara. Banyak belajar dan banyak lihat. Kali ini datang, kakek cuma bawa kamu untuk menambah wawasan. Aku ini Raja Yama, sudah menyaksikan berapa banyak perubahan dunia. Barang-barang peninggalan di sini semuanya benda mati, nggak ada apa-apanya dibandingin piring persembahan buat aku. Semuanya. Kepala Buddha ini pasti barang berkualitas tinggi. Tuan Luo, kali ini kamu mungkin salah lihat. Ketua Huang,
Anak saya baru masuk ke dunia barang antik. Banyak hal yang belum dipahami. Mohon bimbingannya. Kepala Buddha ini saya beli minggu lalu sebagai kerajinan di lelang. Tuan Luo, bagaimana caranya bisa melihat nilainya yang luar biasa? Semuanya, lihat baik-baik. Tuan Luo, sungguh mata yang tajam. Bisa dapat apresiasi dari Ketua Huang. Tidak sia-sia saya bayar mahal untuk sekretaris di sisinya. Hari ini harus jadi terkenal di konferensi bisnis. Mengalahkan gadis kecil ini. Gu Xiaoling, bagul nggak mana? Kalau ada yang tidak kamu pahami nanti tuh bisa tanya saya kapan saja. Keterampilan sepele. Lucu. Gadis kecil, bagaimanapun juga saya juga seniormu. Meskipun kamu mengerti sedikit cara mengobati dan menyelamatkan orang, tapi barang antik ini bergantung pada pengalaman dan ketajaman mata. Kamu hanya seorang yang masih hijau, gadis kecil. Apa yang bisa dibanggakan? Xiaoling, industri barang antik sangat mementingkan senioritas dan hierarki. Yang hadir di sini Semuanya adalah dari dalam industri. Kolektor top. kita datang kali ini untuk belajar dan mengamati terutama. Jangan sombong dan angkuh. Kolektor top, tapi tidak mengerti melihat jiwa melalui benda. Hanya menghadap satu benda mati tanpa jiwa, menawar dan memuji. Bukankah itu lucu? Dulu hanya mendengar kata senior di keluarga. Benda tua yang sudah lama semua memiliki jiwa benda kuno. Dia masih sangat muda, tapi bisa langsung mengungkapkannya. Kamu adalah generasi muda keluarga Luo, kan? Ketua Huang, ini cucu perempuan saya. Juga tabib cilik terkenal di kota kerajaan, Gu Xiaoling. Xiaoling, menurutmu di sini masih ada barang yang layak dilihat? Nona kecil, kenapa kamu ambil barang yang tidak bagus, malah mengambil mangkuk rusak? Iya, mau meniru Tuan Luo tapi malah membawa sampah beneran. Kami ini dianggap bodoh ya? Ayah, kamu bawa anak ini keluar untuk belajar, dia malah sengaja mempermalukan keluarga Luo kita. Xiaoling, walaupun kamu tahu sedikit tentang barang antik, tapi jangan berulah di depan Ketua Huang. Tidak apa-apa, Xiaoling. Mangkuk ini bukan barang antik, tapi sampah yang mau dibuang petugas kebersihan. Kenapa kamu memilihnya? Sediakan baskom berisi air, nanti akan tahu. Xiaoling, kamu mau apa? Ayah. Dia pasti merasa karena berbohong tadi jadi malu. Langsung hancurkan mangkuk ini. Gu Xiaoling, ini adalah kamar dagang kota Bahari. Bukan tempatmu untuk berulah. Kalau salah, harus mengaku. Ayo, ikut aku minta maaf dan membungkuk ke Ketua Huang. Jangan mempermalukan keluarga Luo kita. Bodoh, perhatikan. Dengan darah sebagai perjanjian, dengan pikiran sebagai penuntun. Terpendam ribuan tahun, kini muncul kembali. Mangkuk porselen bertatahkan emas. Rohmu, di manakah engkau? Penuhilah panggilanku. Aduh. Ini. Yang ini. Ini adalah mangkuk porselen berlapis emas dari dinasti Tang Selatan. Mangkuk porselen berlapis emas dinasti Tang Selatan. Selama ini disimpan di museum, lalu dicuri dan hilang oleh penjahat. Dia pakai cara apa sih? Bisa-bisanya mangkuk ini muncul. Nggak pakai cara apa-apa. Aku cuma membangunkan jiwa benda kuno dari mangkuk giok ini.
Jiwa benda kuno apa? Gu Xiaoling. Kamu setiap hari ngomong hal-hal aneh. Ngomong apa sih? Yang hadir di sini semuanya adalah kolektor terkenal. Coba tanya. Siapa yang tahu apa itu jiwa benda kuno? Tuan Luo, kalau kurang ilmu, banyak-banyaklah baca buku. Sejak dulu, para pengrajin membuat benda. Mereka curahkan banyak perhatian. Banyak benda antik. Melewati zaman perang dan perubahan situasi, semakin mudah muncul jiwa benda kuno. Ini sama seperti benda kuno, juga memiliki jiwa. Ketua Huang benar-benar luas ilmunya. Kami sangat kagum. Yang hebat bukan aku, tapi gadis kecil ini. Dokter kecil Gu, cara Anda di kota kerajaan sudah lama ku dengar. Tapi tak kusangka, Anda juga punya kemampuan memanggil jiwa benda. Sungguh kukagumi. Terimalah hormatku. Ketua Huang, jangan begitu. Bapak Luo, tenang saja. Keluarga Luo bisa punya orang seperti Xiaoling. 30% saham kamar dagang Kota Bahari. Tentu saja tidak masalah. Terima kasih, Mbak Ketua Huang. Tapi aku masih ada satu hal. Minta tolong pada dokter kecil Gu. Pertama kali bertemu, kulihat keningmu ada aura sial. Mungkin untuk keluarga ya? Kata-katamu benar. Kumohon dokter kecil Gu. Tolong selamatkan putriku. Ayah, Anda mencari saya? Siwei, sudah bertahun-tahun kau meninggalkan keluarga Luo. Ini salahku sebagai ayah. Ayah, hal yang sudah lewat tak perlu dibahas lagi. Ziwei, keluarga Luo berakar kuat di Kota Bahari. Usiaku sudah lanjut. Tidak akan mereka akan di memsofam matapitan akan bertahan tamak tabaji nama lagi bertahan marah. Ayah, Anda... Maksud Anda? Xiaoling adalah talenta yang langka. Hari ini aku benar-benar melihat kemampuannya. Dengan dia di sini, tidak hanya bisa menjaga bisnis keluarga Luo, tapi juga bisa membawanya ke level yang lebih tinggi. Jadi, aku ingin kau membujuk Xiaoling untuk tinggal di Kota Bahari, mewarisi usaha keluarga Luo. Ayah, usaha ini adalah hasil jerih payah seumur hidup Anda. Lagi pula, Xiaoling, aku tidak bisa memutuskan untuknya. Selagi Xiaoling pergi ke rumah Ketua Huang untuk urusan, pikirkanlah baik-baik. Bagaimanapun juga, pintu keluarga Luo selalu terbuka untuk kalian. Ternyata benar, kakek sudah berniat menunjuk penerus. Bajingan kecil. Kau mungkin tak bisa kusentuh. Tapi aku bisa membuatmu merasakan rasa kehilangan orang yang paling berharga. Butini. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Cari cara untuk ambilkan aku beberapa helai rambut Luo Ziwei. Setelah aku mewarisi bisnis keluarga Luo, kau akan dapat bagianmu. Nona, dokter kecilku sudah datang. Pergi, semua pergi. Jia, dokter kecil Gu sangat ahli, pasti bisa membantu kamu. Tidak. Bagaimana aku bisa bertemu orang dengan kondisi seperti ini? Suruh mereka pergi. Semua pergi. Bos, pada tubuh putri keluarga Huang ini, Ada aura makhluk gaib. Dan aura itu bercampur dengan aura dirinya. Ketua Huang, aku ingin tahu, apa yang sebenarnya dialami putri Anda? Dokter kecil Gu, mari kita bicara di tempat lain. Harap Ketua Huang menjelaskan seluruh kejadian secara jujur, agar aku bisa mencari cara untuk menyelamatkan. Sebenarnya, putri saya sebelumnya tidak seperti yang dilihat semua orang sekarang. Apa maksudnya? Ini foto Jia saat kecil.
Setelah dia kembali dari wilayah selatan itu, dari wajah His hingga tubuh, seperti benar-benar menjadi orang lain. Ilmu gaib selatan lagi. Sejak saat itu setelah dia kembali dari wilayah selatan, dari penampilan hingga postur tubuhnya seperti orang yang sama sekali berbeda. Awalnya, Melihat Jia-Jia menjadi cantik, aku malah senang untuknya. Kupikir dia tak perlu lagi menerima pandangan sinis dan ejekan orang lain. Jia-Jia pada masa itu juga menjadi jauh lebih ceria. Tapi kemudian semuanya berubah. Benar. Jia-Jia yang kemudian menjadi tidak suka sinar matahari sifatnya juga menjadi sangat pemarah. Dr. Gu, ayah Jia-Jia sudah lama meninggal. selama bertahun-tahun. Hanya kami berdua, ibu dan anak yang saling bergantung. Jia-Jia adalah nyawaku. Kumohon, Tolong selamatkan dia putriku. Tenang saja Ketua Huang. Karena bos sudah datang pasti akan bertindak. Hanya saja, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Apa maksudnya? Nona Huang mungkin telah membuat kesepakatan dengan makhluk halus. Makhluk halus? Kalau begitu, Bagaimana keadaan Jia-Jia sekarang? Ketua Huang, bos punya caranya sendiri. Mohon Ketua Huang menyiapkan sedikit daging mentah. Dokter Gu, apa ini bisa berhasil? Apakah Jia-Jia akan tertarik datang? Makhluk halus yang masuk ke tubuh akan perlahan menunjukkan sifat aslinya. Daging mentah adalah umpan. Dia datang. Jia-Jia. Jia-Jia saya, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Hendra Bastian. Dewi Yinsi memerintahkan rantai membatasi wilayah. Wuchang ada di sini. Roh jahat tidak bisa lolos. Dengan rantai sebagai penunjuk menggambar tanah sebagai simbol dunia yin dan yang terpisah. Formasi aktif. Apakah dokter kecil Gu sudah sembuh? Berhenti. Itu bukan Jia-Jia. Bukan Jia-Jia. Makhluk jahat. Aku tahu latihanmu tidak mudah. Aku ingin menyelamatkan hidupmu. Tetapi kamu berani mencari kematian? Oh. Kamu adalah Raja Neraka Yinsi? Kamu adalah Yama Raja. Dia sendiri yang mau menukar tubuhnya dengan saya. Apa hakmu membunuh saya? Manusia dan siluman berbeda jalan. Kau menggunakan kecantikan sebagai umpan, menggerogoti pikiran manusia. Secara bertahap menguasai tubuhnya. Sudah merupakan dosa besar. Langit dan bumi alamiah. Kekuatan jahat tersebar. Membasmi siluman, mengikat kejahatan. Menyuruh membunuh ribuan. Jia-Jia. Dia baik-baik saja. Setelah istirahat semalam. Besok akan pulih. Dokter kecil Gu, kau akhirnya datang. Bagaimana Huang Jia? Sudah sadar sejak tadi malam. Tetapi terus mengunci diri di kamar. Dipanggil tapi tidak mau membuka pintu. Kamu berdua naik dan lihat. Ayo, aku tidak mau. Aku tidak mau tampil seperti ini. Bertemu orang buruk. Ini bukan aku. Aku nggak mau kembali seperti dulu.
si jelek yang dibenci semua orang. Jia, Nggak apa-apa. Ibu cuma mau kamu hidup dengan tenang dan damai. nggak boleh. Ibu. Cuma ibu yang nggak jijik sama aku. Terus buat apa? Aku susah payah baru bisa jadi cantik. Dia susah payah baru mau melirik aku. Aku sekarang jadi begini. Dia pasti nggak akan mau peduli aku lagi selamanya. Tubuh, rambut, dan kulit diberikan oleh orang tua. Inilah kamu. Kamu yang paling asli dan paling jujur. Nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Jia. Kalau kamu mati, kamu nggak merasa bersalah sama ibu yang sudah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkanmu. Nggak bersalah sama aku yang sudah bertahun-tahun bersusah payah membesarkanmu. Kulit luar ini pantas kamu korbankan nyawamu? Ibu, maafkan aku. Aku terlalu serakah. Ini semua salah ibu. Ibu nggak bisa jaga kamu dengan baik. Mau apa kamu? Menyentuh. Menyentuh apaan? Kamu yang terharu. Nangisnya kayak lagi meratapi mayat. Punya harga diri dikit lah. Pergi. Wang Jia, kenapa kamu bertransaksi dengan siluman rubah? Wang Jia, kenapa kamu bisa bertransaksi dengan siluman rubah? Waktu itu aku main ke wilayah selatan. Ada yang kasih aku sebuah situs web. Menyembahku, mendoakan aku jadi cantik. Lalu aku benar-benar jadi cantik. Kulitku juga semakin bagus. Lalu aku jadi semakin gila. Setiap hari berdoa pada Dewi Rubah dengan lebih tekun. Apa jadi cantik? Alasan kamu jadi cantik itu karena dia menghisap energi vitalmu, menggunakan nyawamu untuk menukar kecantikan sesaat. Aku tidak tahu. Aku cuma ingin jadi sedikit lebih cantik. Agar dia mau melirikku sekali lagi. Orang yang benar-benar menyukaimu, mana mungkin hanya melihat penampilan luar. Apalagi hidup dalam mimpi indah yang palsu. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk melihat isi hati orang. Kalau begitu, tabib kecilku, bisakah Anda menolongku lagi? Kamu itu Huang Jia. Iya, aku. Kamu di foto sebelumnya kan terlihat cukup cantik. Kenapa kamu jelek banget? Kamu lagi bercanda ya? Kamu di fotomu sebelumnya kan kelihatannya cantik banget. Kok kamu jelek banget sih? Kamu cuman bercanda ya? Kamu berani ngomong gitu ke aku? Kamu sendiri juga sama aja. Di foto kelihatan tampan dan berwibawa. Tapi di dunia nyata, kamu cuman orang kere dan pendek. Apa katamu? Dasar jelek, kok omongannya kasar banget sih? Aku cuman ngomong jujur aja. Kenapa kamu marah-marah? Nggak bisa diajak bicara. Berdiri. Kalau mau pergi, aku duluan. Ini aku yang nggak suka sama kamu. Kamu juga bukan orang baik. Dokter kecil Gus, sekarang aku baru ngerti maksud perkataanmu. Kamu? Sembah aku bantu kamu jadi ganteng. Meraih puncak kesuksesan. Dan menikahi si cantik kaya raya. Sembah hembah wahahaha. Sembah. Bos, ini urusan kita urus nggak? Perkara ini walaupun berkaitan dengan ilmu gaib selatan, tapi semua iblis dan siluman, sembah, berasal dari nafsu di dasar hati manusia. Nafsu tidak bisa diputus. Aduh, telepon dari rumah. Xiaoling, buruk, ibumu kena masalah. Apa?
Ibu, aku baru pergi dari rumah selama 2 hari. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tadi pagi saat makan masih baik-baik saja. Tiba-tiba langsung pingsan. Sudah panggil tabib untuk memeriksanya, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Kakek, kamu mundur dulu. Hendra Bastian, jaga pintu. Ya. Bintang biduk mengantar ke alam baka. Perintah di atas altar. Tampakkan wujud aslimu. Ilmu gaib selatan, berani-beraninya kau menyentuh ibuku. Pelaku sihir. Siapapun kamu, aku pasti akan membuat rohmu tercerai-berai. Tidak masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Bos, kamu kenapa? Dewa Agung Timur sedang memanggilku kembali. Hendra, Bastian, lindungi aku saat aku melakukan ritual. Ya. Hormat pada Dewa Agung Timur. Gu Xiaoling, kamu pergi ke dunia manusia untuk menjalani cobaan. Tapi roh aslimu masih berada di alam baka. Jika terlalu sering menggunakan kekuatan dewata, akan mempercepat konsumsi tubuh manusiamu. Pantas saja, tadi aku tidak bisa mengerahkan tenaga dalam. Mohon Dewa Agung Timur memberikan petunjuk. Bagaimana caranya menyelamatkan ibuku? Peristiwa kali ini juga termasuk dalam cobaanmu. Cinta kecil adalah cinta besar. Kamu harus benar-benar memahami ikatan kasih sayang keluarga, baru bisa mengatasi cobaan ini. Aku mengerti. Bos, akhirnya kamu sadar. Bastian, ibuku terkena ilmu sihir dari wilayah selatan yang mengacaukan pikirannya. Kamu kumpulkan semua hantu di daerah ini untuk mengejar pelakunya. Hendra. Bos. Kamu tetap berjaga di depan pintu. Lindungi aku. Siap. Ibu, aku datang. Ibu, cepat ikut aku pulang. Anak ini, kita sudah di rumah. Mau pulang kemana lagi? Istri. Banyak sekali masakannya. Terima kasih sudah bersusah payah, suami. Sebentar lagi ibu buatkan kalian makanan enak. Tidak heran kesadaran ibu tidak bisa dibangunkan. Ternyata, dia sendiri tidak mau kembali dari dunia ilusi ini. Xiaoling, bagaimana tadi di sekolah? Kenapa kelihatan sedih begitu? Lumayan baik. Aku belum pernah berinteraksi dengan ayah dari tubuh asli ini. Ini adalah ilusi ibu. Tidak bisa dihancurkan sembarangan. Tidak boleh. Harus menghancurkan ilusi ini. Segera bangunkan ibu. Kalau ditunda lama-lama, pikirannya akan tersesat. Ibu? Ini. Xiaoling. Ayah dan anak ini sudah punya rahasia kecil masing-masing. Aneh. Jangan-jangan dia juga punya kesadarannya sendiri. Ibu. Ada apa, Xiaoling? Aku ingin makan bakpao buatan tanganmu. Anak ini. Sudah. Ini. Sayang, kamu sibuk setiap hari, sampai lupa hari ulang tahunmu sendiri. Kita ini sudah suami istri lama. Ngapain masih repot-repot begini? Cepat ucapan permintaan, tiup lilinnya. Aku berharap kita bertiga, keluarga kita, selalu bersama selamanya. Tidak perlu kaya raya. Hidup yang tenang dan sederhana saja sudah cukup. Waktumu tidak banyak lagi. Setidaknya, biarkan aku menunggu sampai fajar. Manusia dan hantu berbeda jalan. Jika kamu terus tinggal di sini, akan membuat kesadarannya tersesat.
dan tak bisa kembali ke dunia nyata. Chengdong, jangan pergi. Jangan tinggalkan kami, janda dan anak yatim ini. Sayang, aku sudah mati. Kamu harusnya lebih awal pulang bersama Xiaoling. Tidak, aku sekarang sudah sangat bahagia. Biarkan kita bertiga, terus seperti ini, tidak baikkah? Akhirnya aku yang bersalah padamu. Kamu menemaniku dari kota Bahari, menikah jauh ke kota kerajaan, bekerja keras siang dan malam. Tapi aku belum sempat memberimu hidup yang baik. Chengdong, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu selalu ada di sisiku. Sayang. Semoga di kehidupan berikutnya, kita bisa menyambung ikatan ini. Chengdong. Cinta kecil adalah cinta besar. Dewa Agung Timur. Aku mengerti. Ibu kami sudah kembali. Xiaoling, kenapa kamu membangkitkan saya? Lebih baik biarkan saya terus tidur. Ibu kamu terkena ilmu gaib selatan yang mengacaukan pikiranmu. Untungnya arwah bapak belum hilang. Selalu menjaga di sisi kamu. Sehingga kamu tidak benar-benar kehilangan pikiran. Aku tahu. Sebenarnya aku selalu bisa merasa dia ada. Tetapi kali ini, dia benar-benar pergi. Ibu kamu tenang saja. Kamu dan bapak adalah hubungan 3 kehidupan. Kesulitan di kehidupan ini adalah untuk kebahagiaan di kehidupan berikutnya. Xiaoling, kamu sudah bekerja keras. Sekarang tubuh ibu sudah baik-baik saja. Hendra Bastian, sekarang kita harus menghitung hutang. Iya. Tidak. Buruk. Ada apa? Altar ritual telah dihancurkan. Kekuatan magis hilang. Aku harus meninggalkan tempat ini. Kamu mau pergi kemana? Aku hanya bisa menggunakan kamu. Ku akan memberi kamu uang. Kamu mau berapa saja. Harus menyingkirkan Gu Xiaoling si brengsek itu untuk aku. Nyawa hampir hilang. Aku mau uang, apa gunanya? Kamu cepat lepaskan. Jika tidak lepas, aku akan mengubah kamu menjadi mayat kering. Bastian. Sekarang benar-benar bisa bersenang-senang. Hahaha, kamu punya kemampuan tinggi, tapi apa gunanya? Kalau aku berjuang mati-matian denganmu, siapa yang mati belum pasti. Hahaha. Berjuang mati-matian dengan aku, kamu pantas. Kamu adalah penjaga alam baka. Aku adalah pemimpin dari 10 pengadilan alam baka Yamaraja. Kamu bukan warga negara kami, tapi mempelajari ilmu sesat masuk ke tanah kami dan membunuh orang. Hari ini aku akan menahan jiwa hidupmu dan memasukkan ke neraka Avicii untuk menerima siksaan selama 1 miliar tahun tanpa bisa hidup kembali pergi. Hantu-hantu. Bos. Jiwa 3 rohnya sudah ketakutan. Bagaimana? Dosa sendiri. Ini karma yang pantas dia terima. Semua ini adalah jiwa hidup orang yang mati sia-sia karena dukun sesat. Bastian bawa ke alam baka cepatlah untuk reinkarnasi. Baik. Kota kerajaan ini memang ibu kota, tapi iklimnya terlalu kering. Xiaoling ya, lebih baik ikut aku hidup di kota Bahari. Apa bagusnya kota Bahari itu? Xiaoling adalah cucu keluarga Gu. Akar hidupnya harus tetap di keluarga Gu. Xiaoling juga cucuku. Warisan keluarga Luo semuanya juga untuknya. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Setahun pulang 2 kali. Setahun pulang 100 kali juga tidak boleh. 2 orang tua ini
Xiaoling, kamu sudah menyelesaikan tribulasi, ikatan keluarga, kultivasimu sudah sempurna. Kenapa tidak kembali ke barisan dewa? Mungkin sudah terbiasa hidup di dunia manusia. Ingin tinggal di sini sampai akhir hidupku. Bagus sekali. Ikut, bos. Dapat makan daging. Wahahaha. Tiap hari liburan, hidup bebas leluasa. Dunia manusia memang penuh keserakahan dan nafsu, tapi juga ada ketulusan yang bisa menyelesaikannya. Memang tempat latihan yang paling cocok. Pantas saja setiap dewa yang datang tidak ada yang mau pulang.